Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufiatuti Habibeh. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi S1 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Yang saya akan jelaskan di sini adalah hutang jangka pendek. Yang pertama-tama saya akan jelaskan dulu hutang jangka pendek. Pengertian hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah kewajiban yang bersifat darurat, namun tetap bisa dikembalikan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Yang kali ini saya akan bahas pertama adalah accounting payable atau akun hutang. Contoh soal, pada tanggal 12 September 2019 dibeli barang dengan secara kredit sebesar 50 juta dengan PPN 10%, syaratnya 6/10 N/30. Terus tanggal 20 September 2019 dibayar seluruh kewajibannya. Yang diminta adalah transaksi dengan metode periodik dan perpetual. Ini jurnal yang tanggal 12 dulu yang saya akan bahas. 12 jurnal tanggal 12 September 2019 yang periodik. Ini pembeliannya kan sebesar 50 juta. Terus pajak pembeliannya itu 5 juta. 5 juta ini berasal dari 50 juta dikali 10% sama dengan 5 juta. Kasnya dikredit sebesar jumlah dari pembelian dan pajak pembelian yaitu 55 juta. Yang perpetual ini yang pembelian tadi diganti dengan persediaan barang dagang sama 50 juta. Tapi kalau yang periodik itu pembelian, yang perpetual itu persediaan barang dagang. Terus pajak pembeliannya 5 juta yang terdiri dari tadi itu 50 juta dikali 10% sama dengan 5 juta. Itu pajak pembeliannya, sedangkan kasnya dikredit tetap 55 juta. Terus yang tanggal 20 ingin dibayar kewajibannya. Yang periodik hutang usahanya sebesar tadi, hutangnya kan 55 juta. Terus karena bayarnya kurang dari 10 hari, maka dia mendapatkan potongan sebesar 6%. 6% itu dikali dengan 55 juta sama dengan 33.300.000. Terus kas yang harus dibayarkan dari hutang tersebut adalah 51.700.000 rupiah. Itu yang periodik, sedangkan ini yang perpetual. Hutang usahanya 55 juta. Potongan pembelian diganti dengan persediaan barang dagang pada kredit sebesar 33.300.000 rupiah. Kasnya itu 51.700.000 rupiah itu dikredit. Hasil kreditnya itu sudah dibayar sejumlah 55 juta. Notes payable atau hutang wesel yang berbunga. Contoh soalnya, tanggal 20 Februari 2019 dibeli barang dagang secara kredit sebesar 100 juta dengan PPN 10%, ditandatangani wesel berbunga 9% yang jatuh tempo dalam 180 hari. Diminta catatlah transaksi dengan metode periodik dan perpetual. Pada tanggal 20 Februari 2019 yang periodik adalah pembelian sebesar 100 juta, pajak pembeliannya 10 juta, berasal dari 10% kali 100 juta sama dengan 10 juta. 10% itu dari PPN-nya. Hutang weselnya dikredit sebesar 110 juta. Yang perpetual, persediaan barang dagang sebesar 100 juta, pajak pembeliannya 10 juta, yaitu berasal dari tadi 10% dari PPN dikali dengan 100 juta sama dengan 10 juta. Hutang weselnya dikredit sebesar 110 juta. Terus pada tanggal
18 Agustus 2019 karena jangka waktunya 180 hari, jadi jatuh temponya pada tanggal 18 Agustus 2019 itu dihitung dari itu tanggal terjadinya pembelian tadi sampai 180 hari. Itu hasilnya 18 Agustus 2019 yang periodik. Hutang wesel sebesar tadi, hutang weselnya kan sebesar 10 juta. Nah, itu di debit. Terus beban bunganya itu 4.950.000. Itu berasal dari 110 juta itu tadi dikali 9% dikali 180 hari per 360. Nah, hasilnya itu 4.950.000. Jadi kas di kreditnya itu 114.950.000. Nah, yaitu yang periodik. Sedangkan yang perpetual itu sama, hutang wesel sebesar 110 juta. Nah, terus beban bunganya 4.950 yang berasal dari tadi 110 juta dikali 9% dikali 180 per 360 sama dengan 4.950, dan kasnya dikredit sebesar 114.950. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Contoh soalnya, perusahaan memiliki hutang bank sebesar 800 juta. Terus bunganya 12%. Bunga dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pokok hutang yang jatuh tempo pada tahun 2018 sebesar 100 juta. Dicicil pada 1 April dan 1 Oktober masing-masing 50 juta. Yang diminta, buatlah jurnal pembayaran cicilan hutang dan bunga 1 April 2018. 2. Buatlah jurnal pembayaran cicilan hutang dan bunga 1 Oktober 2018. Yang ketiga, buatlah jurnal penyesuaian 31 Desember 2018. Yang keempat, buatlah jurnal pembayaran bunga dan cicilan hutang 1 April 2019. Yang pertama yang saya bahas adalah 1 April 2018. Hutang banknya sebesar 50 juta. Biaya bunganya 48 juta. Itu hasil dari 6/12. 6-nya itu 6 bulan. Yang dihitung dari 1 Oktober sampai 31 Maret. Jadi 6 bulan. Dikali 12% itu bunganya, dikali 800 juta itu hutang dari perusahaan tersebut. Jadi hasilnya 48 juta itu biaya bunganya. Itu di debit. Ya, terus di kas itu kasnya dikredit sebesar 98 juta yang berasal dari 50 juta ditambah dengan 48 juta. Jadi 98 juta. Nah, yang kedua yaitu 1 Oktober 2018. Hutang banknya 50 juta. Biaya bunga 45 juta yang terdiri dari 6/12, 6 bulan lagi kan. Lah itu yang dihitung dari 1 April sampai 31 September itu 6 bulan kali 12% itu bunganya kali 750 juta. Lah 750 juta kok bisa 750 juta itu berasal dari 800 juta dikurangi 50 juta karena sudah dibayar tadi di 1 April itu sebesar 50 juta. Jadi ini tinggal 750 juta. Lah sama dengan 45 juta. Hasilnya itu 45 juta. Itu biaya bunganya 45 juta jadinya. Kasnya dikredit sebesar 95 juta. 95 juta berasal dari 50 juta ditambah 45 juta. Terus yang ketiga, jurnal penyesuaian 31 Desember 2018. Lah, ini biaya bunganya adalah 21 juta.
berasal dari 3/12. Kok bisa 3-nya itu 3 bulan maksudnya. Lah, 3 bulan itu dihitung dari 1 Oktober sampai 31 Desember itu ada 3 bulan. 3/14 kali 12% itu bunganya kali 700 juta, karena yang tadi utangnya udah dibayar sebesar 100 juta, jadi ini tinggal 700 juta, sama dengan 21 juta. Itu biaya bunganya di debit, hutang bunganya di kredit. Ya, terus harus kita balik jurnalnya yang 1 Januari harus kita balik. Ya, harus kita balik dulu. 1 Januari hutang bunganya sebesar 21 juta di debit. Lah, terus biaya bunganya 21 juta di kredit, karena tanggal 31 harus dibalik itu. Gitu. Lah, udah. Terus itu pembayaran hutang dan cicilan 1 April 2019. Hutang banknya 50 juta, biaya bunganya 42 juta. Itu terdiri dari 6/12, 6 bulan. 6 bulan itu dihitung dari ya 1 Oktober tadi per 12 kali 12% itu bunganya kali 700 juta, karena hutangnya masih 700 juta, jadi biaya bunganya 42 juta. Nah, itu di debit, kasnya 92 juta, itu terdiri dari 50 juta ditambah 42 juta, jadi 92 juta di kredit. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.